kematian dan kebangkitan itu tidak boleh dipisahkan. Itu dua hal yang menjadi satu paket. Karena Yesus tidak mungkin bangkit kalau dia tidak pernah mati. Tetapi kalau Yesus hanya mati saja, maka dia tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Halo, bisa ngerti gak? Hari ini saya kasih pelajaran dasar ya mas saudara. Ya. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak akan nggak pernah mati dulu. Nggak ada yang namanya kebangkitan dong. Untuk seorang bangkit dia mesti mati dulu, betul gak? Selamat siang semuanya, shalom. Saya mau kita kasih apresiasi buat semua yang sudah melayani Tuhan. Kita kasih tepuk tangan. Oke, ini langsung khotbah kan? Soalnya pemain musiknya masih di atas semua. Oke, nama saya Jeffrey Rama. Saya salah satu pastor di NDC dan sudah 34 tahun saya bersama dengan NDC sejak NDC pertama kali dimulai bersama dengan senior pastor saya, Pastor Yosia. Kita pelan-pelan dalam anugerah Tuhan lah membangun NDC, dulu namanya GBI Nafiri Allah dan kemudian berubah menjadi NDC dan sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur satu kehormatan bisa mengenal gembala saudara dan hari ini beliau sudah melayani di Bandung. Beliau juga kemarin sudah WA saya dan it's good to be here. Satu sukacita bisa ketemu dengan saudara semua. Selama ini saya cuma lihat-lihat stalking lewat IG saudara. Dan hari ini saya bisa langsung ketemu dengan saudara semua. Saya juga berharap saudara bisa menyambut saya dan menerima saya dengan baik. Nah, hari ini saya diberikan tema tentang janji kehidupan kekal. Dan ini akan menjadi tema saya hari ini. The Promise of Eternal Life. Mari kita lihat dulu di dalam satu ayat yang udah sering kita baca. Dan saya yakin saudara juga hafal di luar kepala. Yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayatnya berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa hidup yang kekal itu menjadi isu yang sudah Tuhan ungkapkan sama kita pada waktu dia ingin memulai proses menyelamatkan kita. Dia udah kasih itu di dalam ayat ini bahwa aku menyelamatkan kamu, tujuan endingnya adalah supaya kamu punya eternal life. Punya hidup yang kekal. Nah, kehadiran Yesus di dunia itu membawa solusi bagi persoalan terbesar dalam hidup manusia. Ada banyak orang berpikir bahwa persoalan terbesar dalam hidup manusia itu adalah cancer. Ternyata bukan. Persoalan hidup terbesar bagi manusia itu adalah kalau dia itu nggak bisa bayar utang atau lain sebagainya. Selama itu masih ada di dunia, itu bukan persoalan terbesar. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini cuma sementara. Pernah gak saudara berpikir bahwa persoalanmu di dunia ini bukan persoalan terbesar dan tidak pernah menjadi persoalan terbesar selama itu masih hubungannya dengan hidup di dunia. Sebab kenapa? Sebab persoalan yang terbesar adalah ketika kita meninggalkan dunia dan kita hidup di dalam kekekalan. Ketika saudara punya problem di situ, maka itu persoalan gak ada habis-habisnya tuh. Karena hidup di dalam kekekalan yang kita gak tahu sampai kapan dan gak pernah berakhir, saudara. Dan persoalan terbesar manusia itu adalah masalah dosa. Karena dosa itu berhubungan dengan kekekalan. Dosa membuat saudara akan menderita ketika saudara nanti masuk di dalam kekekalan. Nah, hari ini saya mau hubungkan dengan apa yang kita rayakan minggu lalu, yaitu perayaan Paskah. Bahwa Paskah itu sebetulnya bicara tentang jaminan untuk kita memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, bicara soal Paskah, kebangkitan Kristus itu adalah satu fakta yang gak bisa dipungkirin. Itu adalah sesuatu yang real. Karena Alkitab bilang pada waktu Yesus bangkit, dia gak hanya menampakkan diri kepada 12 muridnya. Tapi dia menyatakan dirinya kepada kurang lebih 500 orang.
Orang yang melihat dia mati, orang yang melihat dia dibunuh, orang yang melihat dia dikubur, dan the same person yang menjadi witness bahwa orang yang sama itu berdiri di hadapan mereka dan hidup. Tetapi ada orang-orang yang ingin mengaburkan, menyangkal bahwa Yesus itu nggak bangkit. Ada berita yang mengatakan bahwa kubur itu kosong karena mayat Yesus diambil sama murid-muridnya. Saudara, kalau mayat Yesus diambil sama muridnya, pertanyaannya, apakah mungkin murid-murid bisa mengambil mayat Yesus tanpa diketahui oleh pengawal yang menjaga kubur itu? Nggak mungkin. Dan untuk menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus, nggak mungkin nggak kedengeran sama prajurit-prajurit yang jaga. Dan yang lebih tidak mungkin lagi adalah begini. Kalau saudara tahu cara mati 12 murid Yesus, maka saudara akan menemukan hanya satu murid Yesus yang mati normal, namanya Yohanes. Yohanes mati tua di dalam pembuangan di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah Yohanes menuliskan kitab Wahyu yang ada dalam Alkitab saudara. Tetapi 11 murid Yesus yang lain itu mati dengan cara tidak normal. Dengan cara disiksa, dianiaya, dipenggal, dibunuh, dibakar, dan lain sebagainya. Pertanyaan sederhana, apakah untuk sebuah kebohongan ada orang mau mati dengan cara seperti itu? Yang saya tahu adalah untuk sebuah kebenaran, banyak orang rela untuk mati dengan cara apapun demi mempertahankan kebenaran. Tapi tidak untuk sebuah kebohongan. Let's say, murid Yesus yang minta tanda mencucukkan jari, namanya siapa? Thomas. Bukan yang nemuin lampu ya. Itu Thomas Alva Edison. Saudara. Thomas mati ketika dia menginjil di India. Dia ditangkap. Dan kemudian mati dengan cara ditusuk seperti sate dari bawah menembus ke atas. Pertanyaan saya, kalau Thomas berbohong mengenai kebangkitan Yesus, apakah dia mau mati dengan cara seperti itu? Rasanya tidak. Saya ingin mengutip seorang yang bernama Charles Colson. Charles Colson itu adalah salah satu pengacara dan penasehat Presiden Amerika waktu itu zaman Richard Nixon. Nah, Colson ini kemudian termasuk orang yang dipenjara karena kasus Watergate. Kalau saudara pernah dengar, saudara suka politik, saudara tahu ada kasus Watergate. Nah, Watergate itu sebetulnya adalah markas besar Partai Demokrat di Amerika Serikat. Nah, tahun 72, Colson itu dipenjara. Kenapa? Karena satu malam Watergate itu dimasuki oleh 5 orang yang memasang mikrofon dan mikrofon penyadap dan mengambil foto-foto penting, dokumen penting. Jadi ini rivalnya saudara. Dan akhirnya 5 orang ini ketahuan. 5 orang ini mungkin dari kubunya Colson, kubunya Nixon. Nah karena ketahuan 5 orang ini menyebabkan 69 orang diajukan ke pengadilan. Dan Nixon pada waktu itu terpaksa harus turun jadi presiden. Mengundurkan diri. Nah pada waktu di penjara dia bertemu dengan Yesus. Dan kemudian dia merenungkan tentang kebangkitan Yesus. Dan dia ngomong begini. Saya tahu bahwa kebangkitan adalah fakta dan Watergate membuktikannya. Dia bilang bahwa kasus yang membuat dia penjara itu sebetulnya membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Bagaimana? Karena 12 orang murid Yesus itu bersaksi bahwa mereka telah melihat Yesus bangkit dari kematian dan mereka menyatakan kebenaran itu selama 40 tahun tanpa pernah sekalipun menyangkalnya. Setiap orang dipukul, disiksa, dirajam, dijebloskan ke penjara dan mereka tidak akan tahan menanggungnya jika itu nggak benar. Kata Colson, Watergate hanya melibatkan 12 orang paling berkuasa di dunia. Dan mereka tidak dapat berbohong selama 3 minggu saja. Mereka udah nggak tahan. Anda mengatakan kepada saya bahwa 12 rasul dapat berbohong selama 40 tahun? Sama sekali nggak mungkin. Bisa ngerti ya? Colson mengatakan nggak mungkin bahwa 12 rasul itu berbohong selama 40 tahun dengan cara dipukul, disiksa, dirajam. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa mayat Yesus nggak ada dikubur. Bukan karena dicuri oleh musuhnya. Tapi ada yang bilang juga mayat Yesus itu nggak ada karena dicuri oleh musuhnya. Kalau tadi sama muridnya, kalau sekarang sama musuhnya. Ini lebih nggak mungkin lagi. Kalau musuh mengambil mayat Yesus, maka pada waktu murid berkata, Yesus bangkit, musuh tinggal kasih lihat aja dong. Mereka bohong nih, mayatnya ada di gua nih. Tapi tidak ada satupun yang dapat membuktikan itu. Sehingga hari ini saya ingin katakan kepada saudara, kubur kosong bukan karena mayat Yesus dicuri oleh muridnya atau musuhnya. Tapi Yesus yang pernah terkubur di situ, dia telah bangkit dan dia hidup sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah mari kita melihat
Apa yang kebangkitan Yesus katakan mengenai hidup yang kekal? Bahwa pasca kebangkitan Yesus itu sebetulnya memperlihatkan kepada kita bukti bahwa janji kehidupan yang kekal itu ada. Dan itu sesuatu yang pasti. Yang pertama, pasca itu bicara tentang hidup yang kekal, menjadi jaminan bahwa hidup yang kekal itu adalah sebuah kepastian. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus itu menggenapi karya penebusan dosa. Sebab penggenapan akan karya penebusan dosa itu adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, ayat ini bikin bingung banyak orang Kristen. Kenapa? Karena banyak kita diajarin bahwa Pak, penebusan dosa itu kan lewat kematian Yesus. Berarti kalau Yesus udah mati, kita peringati sebulan sekali lewat perjamuan kudus, udah dong, kita udah selamat dong. Cuma kenapa Paulus bilang kalau Yesus nggak bangkit, keselamatan kita sia-sia? Kalau gitu mana yang lebih penting, Pak? Kematian atau kebangkitan Kristus? Nah, saya ingin katakan kepada saudara, kematian dan kebangkitan itu tidak boleh dipisahkan. Itu dua hal yang menjadi satu paket. Karena Yesus tidak mungkin bangkit kalau dia tidak pernah mati. Tetapi kalau Yesus hanya mati saja, maka dia tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Halo? Bisa ngerti gak? Hari ini saya kasih pelajaran dasar nih sama saudara. Ya. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak akan nggak pernah mati dulu. Nggak ada yang namanya kebangkitan dong. Untuk seorang bangkit dia mesti mati dulu, betul nggak? Contohnya kalau saudara kesaksian misalnya sini, puji Tuhan saudara saya sembuh. Jemaat nanya, sakit apa? Saya nggak sakit. Nah dia lagi sakit. Karena untuk sembuh saudara mesti sakit dulu. Bagaimana Yesus bangkit kalau dia nggak pernah mati? Tapi kalau Yesus hanya mati dan nggak pernah bangkit, maka Yesus gak ada bedanya dengan manusia yang lain. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau Yesus cuma mati dan gak pernah bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang bertanya begini, Pak, dalam Alkitab kan bukan cuma Yesus yang pernah bangkit. Ada manusia lain yang mati dan bangkit. Siapa namanya? Nah, di setiap puluhan gereja yang saya ngomong, yang saya tanya, pasti jawaban pertama Lazarus. Kenapa kok semua jemaat jawabnya Lazarus? Karena memang jemaat taunya cuma Lazarus. Sudah. Lazarus pernah mati dan bangkit, tapi bukan cuma Lazarus. Ada orang yang namanya Dorcas. Dorcas itu pernah mati dan bangkit. Ada yang namanya Eutikus. Eutikus itu pernah mati dan bangkit. Saudara tahu kisah wanita pendarahan? Yesus lagi mau ke rumah siapa? Yairus. Anaknya mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Dan juga ada anak laki-laki dari janda di Naim. Nah, ada orang yang tanya begini, Pak, kalau banyak orang yang mati dan bangkit, sama dong sama Yesus. Kenapa mereka tidak dirayakan? Cuma Yesus yang dirayakan kebangkitannya. Padahal orang-orang ini mati dan bangkit. Memang Yairus, anak Yairus, memang Lazarus, Dorcas, Eutikus, dan lain sebagainya pernah mati dan bangkit. Tapi ingat, mereka berakhir lagi dengan kematian. Hanya Yesus yang mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi. Dan dia ada di tengah kita hari ini. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu membuat kematiannya itu berbobot. Salib yang kosong itu harus disertai dengan kubur yang kosong. Salib yang kosong tanpa kubur yang kosong, maka salib yang kosong itu tidak menjadi berarti. Karena Yesus ternyata manusia biasa sama seperti kita. Tapi kubur yang kosong itu membuat bobot salib yang kosong itu menjadi besar. Karena itu saudara mesti memahami ini saudara. Bahwa pada waktu Yesus bangkit, kebangkitan Yesus itu menjadi momentum penting. Kenapa? Karena lewat kebangkitan Yesus kita tahu bahwa seluruh karya penebusan kita itu sudah lunas pada peristiwa apa? Pada peristiwa kebangkitan Yesus. Saya ingin mengutip dari Bible Knowledge Commentary yang menulis begini nih. Ini saya kasih bahasa Indonesianya aja ya. Ini susah bahasa Jawa kuno, saudara ya.
mengatakan demikian, kebangkitan Kristus itu adalah pengesahan Allah bahwa penebusan yang telah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib telah diterima. Jadi hari ini saudara tahu setiap kali saudara merayakan Paskah, saudara mesti ingat bahwa lewat momentum Paskah, disinilah momentum di mana harga yang Yesus bayar untuk menebus saya sudah lunas. Saudara pernah belanja di departemen store kan? Kalau saudara pergi kebut misalnya satu brand, saudara ambil baju, saudara bilang saya mau beli baju ini, saudara akan dikasih nota, dikasih bon. Dan saudara bawa bon ini ke kasir. Begitu saudara nyampe di kasir, apa yang harus saudara lakukan selain serahin bon ini? Saudara mesti bayar. Kalau saudara nggak bayar, maka saudara hanya akan lihat-lihatan sama si kasir. You see me, I see you, we see each other. Ketika saudara bayar, maka kasir ini akan ambil cap dan kemudian dia cap bon Anda, jelap, tulisannya apa? Lunas. Paskah. Itu adalah Allah memberi cap kepada setiap saudara. Abi, Jeffrey, Dieter, dan yang lain-lain. Apa capnya? Lewat Paskah, Allah cap saudara, lunas. Hargamu sudah dibayar lunas. Engkau nggak dibayar dengan cicilan 24 bulan 0%. Nggak bisa tangannya masuk duluan ke sorga. Nggak bisa. Sekali saudara dibayar harganya lunas. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Karena Alkitab berkata apa? Nyawa harus dibayar dengan darah. Karena nyawa itu ada di dalam darah. Sehingga Yesus nggak bisa bayar saudara dengan apapun. Selain dengan darahnya sendiri. Dan dengan darah itu kita ditebus. Dan Paskah membuktikan kepada kita bahwa semua harga yang harus Yesus bayar untuk mengambil kita dari iblis itu sudah dibayar lunas. Sehingga apa? Sehingga Paskah menjadi momentum, satu keyakinan bagi kita bahwa karena kita sudah genap ditebus oleh Tuhan, kita pasti memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Roma 4 ayat 25 berkata demikian. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam King James Version itu lebih jelas. Memakai kata ini. And was raised again for. Dia pakai kata untuk. Our justification. Dibangkitkan kembali untuk membuat status kita jadi benar. Dan saudara mesti ingat. Kebangkitan Yesus itu merubah status kita dari nggak benar jadi benar. Kenapa kita jadi benar? Bukan karena perbuatan kita. Loh Pak, katanya saya orang benar. Saya kemarin baru nipu bini saya Pak. Ya kan kalau kita, saya suka naik motor. Abi juga pernah motoran sama saya. Dia suhu saya juniornya saudara. Kalau kita anak motor, kita punya satu slogan. Ya slogan ini slogan mainan doang sih. Slogan terhadap istri. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tolong jangan diikutin saudara. Jadi kalau kita mau pergi keluar kota gitu kan, kita udah ada di Cirebon dulu, baru kita telepon. Maaf ya saya udah di Cirebon gitu kan. Tolong jangan diikutin, ini cuma main-main doang. Saudara. Tadi ngomong apa ya sampai ke sini ya saudara ya. Saya orang benar, tapi bukan karena perbuatan saya. Karena Yesus bangkit, kebangkitan Yesus merubah status saya jadi benar. Tapi orang benar bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa. Dan iblis akan menghukum saudara, mengintimidasi saudara. Begitu saudara jatuh dalam dosa, dia akan bilang, lu gak benar. Tapi saudara mesti ingat ini, statusmu tidak akan pernah berubah. Selama engkau jatuh dalam dosa dan engkau berbalik kepada Tuhan. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia gak boleh kembali hidup dalam dosa. Tahu bedanya ya? Bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa. Kalau jatuh dalam dosa, keselamatan hilang nggak? Tidak. Karena status saudara sebagai orang benar. Tapi ketika saudara hidup dalam dosa, artinya saudara kembali kepada kehidupan yang lama. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang pertama. Bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi penggenapan akan karya penebusan Yesus. Sehingga ini membuat kita melihat bahwa karya keselamatan Yesus itu sudah genap. Artinya apa? Kehidupan kekal, janji kehidupan kekal itu digenapi juga dalam hidup saya. Bahwa saya yang percaya, saya sudah ditebus, harganya sudah lunas. Artinya apa? Saya memiliki hidup yang kekal.
Katakan sama-sama dengan saya punya hidup yang kekal. Lihat kiri kanannya, bilang, kamu punya hidup yang kekal. Yang kedua, kebangkitan Kristus, apa hubungannya dengan hidup yang kekal? Kebangkitan Kristus itu menjawab misteri kematian. Bahwa buat kita orang percaya, kematian itu bukan sebuah akhir, tapi sebuah perpindahan. Coba kita lihat dulu ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18. Demikianlah binasa. Kata binasa ini kata kunci. Juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita akan hidup di dalam kebinasaan. Tetapi karena Kristus bangkit, maka kita yang percaya, kita tidak akan hidup binasa. Tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang Kristen yang masih takut mati. Kadang-kadang saya bingung. Kenapa? Kalau kita tahu kita akan pergi ke tempat yang lebih baik, saudara pengen gak pergi ke sana? Pengen dong? Harusnya mau. Bener nih mau nih. Kita doain rame-rame. Harusnya kalau kita tahu kita ada tempat yang lebih baik, harusnya kita rindu ke sana. Dan sebetulnya untuk orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kita tahu bahwa setelah kita menutup mata di dunia, kita berada di tempat yang jauh lebih baik dari dunia. Saya sebulan ini sudah ke 8 dokter. Jadi besok pagi saya akan masuk rumah sakit dan akan dipasang ring di jantung saya. Jadi selama sebulan ini saya sudah pergi ke 8 dokter untuk cari opini. Dan akhirnya saya sudah putuskan karena dokter ke-6 suruh saya tuh katanya saya nggak bisa di ring, saya mesti di bypass. Bypass itu belah tulang. Jadi tulang ini dibelah, jantungnya dikeluarin, saya dipasang pakai mesin, hidupnya pakai mesin saudara. Sementara jantung saya dikerjain. Kalau rumah sakitnya mati lampu, saya langsung lihat Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Ya, teorinya simpelnya begitu aja lah. Jadi akhirnya saya ketemu dokter ke-7 dan ke-8 karena saya berusaha untuk nggak di bypass, bisa ditangani dengan lain, puji Tuhan ditangani. Jadi saya selama sebulan ini, saya banyak merenung tentang hidup. Dan saya mempertanyakan kepada diri saya bilang, Jeffrey kamu takut mati ya? Kenapa? Karena 3 pembuluh darah utama saya itu sudah tersumbat dan ternyata sudah mungkin 10 tahun lebih saya hidup dengan jantung seperti itu. Yang pertama itu hampir 100%, yang kedua 72 dan ketiga 75% ke atas. Dan belum pembuluh-pembuluh darah kecil yang begitu banyak tersumbat sehingga dokter waktu itu bilang kamu mesti dibelah nih. Dan saya masih hidup dengan kasih karunia Tuhan. Saya masih bisa, beberapa minggu yang lalu saya masih bisa pergi pelayanan ke Cirebon, naik motor pulang pergi sendirian. Dan nggak ada keluhan sama sekali saudara. Nggak ada keluhan sama sekali. Saya nggak pernah merasakan sakit, dada saya atau capek dan lain sebagainya. Tapi by grace I'm still alive. Dan percayalah ini manusia masih hidup saudara ya. Dan saya menyadari bahwa hidup itu anugerah Tuhan. Dan saya pernah mempertanyakan, kenapa? Karena walaupun saudara lihat saya sehat, tapi in fact, saya punya arteri, ada penyumbatan, anytime saya bisa collapse. Yang saya nggak tahu. Karena itulah disebut silent killer. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kalau saya mati Tuhan, apa saya mesti mati sekarang? Dan kemudian saya bertanya sama diri saya sendiri, Jeffrey kamu takut mati gak? Saya diam. Dan finally saya jawab, saya gak takut mati. Kalaupun Tuhan panggil di waktu yang saya gak tahu, saya cuma minta sama Tuhan. Kalau bisa, kalau Tuhan mau panggil saya matinya lagi khotbah, ada kerenan dikit Tuhan ya. Jangan mati lagi ngopi beluk begitu saudara, rada kurang keren gitu kan. Kenapa saya gak takut mati? Karena kematian buat saya bukan sebuah misteri. Karena Alkitab berkata bahwa Paulus bilang satu hari kemah kediaman kita di dunia harus kita bongkar. Paulus menggambarkan hidup di dunia ini sebagai orang berkemah. Nggak selama-lamanya. Tapi herannya ada banyak orang
menghidupi hidup yang sementara di dunia seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Dan dia lupa mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan yang selama-lamanya. Ini namanya nggak wise. Benar nggak? Lihat aja dari cara kerja orang. Kita tahu bahwa dunia itu buat dia itu sementara atau selama-lamanya. Kerja dari pagi sampai malam, keluarga diabaikan. Komunikasi sama keluarga lewat tempelan kertas di kulkas. Anak-anak juga begitu, mami, papi, dedek pergi sekolah, tempel kulkas. Papinya mau kerja, dedek udah pergi sekolah, papi pergi ya, tempel kulkas. Maminya bangun gak ada orang, tempel. Mami lagi sosialisasi dulu ya sama teman-teman. Ntar kalau papi pulang makan aja ada di kulkas, tempel kulkas. Saudara, lama-lama kulkas masuk surga. Banyak orang menghidupi kehidupan di dunia yang sementara seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Nah, Paulus bilang apa? Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Banyak orang hidup di dunianya merana loh. Banyak orang cerita, aduh Pak gimana ya Pak, saya ini punya banyak utang Pak, aduh saya punya cicilan belum dibayar, aduh tiap hari debt collector telepon saya, ada orang nagih utang, tukang sayur gak jual sayur demi nagih utang saya Pak, katanya. Aduh gimana hidup saya ini susah, saya bilang begini, ya udah mati aja. Kan udah punya Tuhan kan mati, gak mau Pak sayang, apa yang lu sayangin sama hidup lu. Gue aja ngeliat apa yang ada disayangin kok. Banyak orang hidupnya merana di dunia, tapi mereka gak mau mati, saudara. Ya saya gak nyumpain supaya mati sih, saudara. Cuma maksud saya begini loh. Kalau saudara tahu bahwa saudara punya pengharapan, saudara gak lagi bingung. Kalau mati gua kemana, saudara punya jaminan. Harusnya saudara jadi orang yang gak takut mati. Mau Cetung sebelum mati, tahu ya Mau Cetung ya? Sebelum mati dia berteriak ketakutan. Voltaire, seorang pengajar ateis terkenal, sebelum dia mati dia berteriak ketakutan. Panas, panas, panas. Dan banyak lagi kisah-kisah orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebelum mati mereka ketakutan. Tapi seorang hamba Tuhan yang namanya D.L. Moody, hamba Tuhan yang besar pada zamannya, menuliskan banyak buku. Dikisahkan sebelum dia mati dia dikelilingin oleh anak-anaknya. Dan tiba-tiba dia berkata apa? Saya melihat langit terbuka. Dan saya melihat sorga. Sorga begitu indah dia bilang. Kalau saya tahu sorga begitu indah, kenapa Tuhan gak bawa saya dari dulu ke sana? Alkitab gak banyak ceritain tentang sorga. Tapi Alkitab bilang apa? Sorga itu temboknya dipadati dengan batu-batu mulia. Makanya gak usah sombong punya batu bacaan. Sorga itu temboknya tuh batu kristopras, batu mulia, batu permata. Itu Alkitab bilang. Sedikit Alkitab cerita tentang sorga. Jalanan di sorga, Alkitab bilang dari apa? Dari emas. Gak usah stres kalau kemarin ngantri emas gak dapet. Jalanannya dari emas, saudara. Kalau saudara bisa bawa emas ke sorga, tiba-tiba emas saudara jatuh dari kantong, malaikat akan bilang jangan buang sampah sembarangan. Gak laku emas saudara. Sorga itu begitu indah. Dan yang menjadi pengharapan kita adalah apa? Bahwa kita orang yang percaya. Kita pasti akan pergi ke sana. Kita pasti akan pergi ke sana. Janji kehidupan kekal di satu tempat yang lebih baik. Itu menjadi milik kita. Kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa sorga itu nyata. Karena dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jangan memandang Yesus hanya untuk kehidupan yang sekarang. Ngerti ya? Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Tapi ya, saudara mesti memastikan saudara punya pengharapan di dalam dia untuk kehidupan yang selama-lamanya. Pastikan bahwa saudara sudah memiliki kunci untuk masuk ke sana. Jangan sampai nanti saudara masuk ketemu malaikat, ketemu Petrus, nama saudara nggak ada. Jangan sampai ketika saudara punya rumah besar di dunia, ternyata rumah saudara di sana tuh kecil. Karena ternyata saudara hanya memikirkan yang di dunia, saudara nggak gitu mikirin untuk rumah saudara. Di tempat yang akan saudara tinggal selama-lamanya. Jangan kaget kalau saudara punya rumah di sini besar, tapi ternyata di sana tipe rumah saudara RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah.
Kenapa? Karena saudara nggak pernah berbuat sesuatu selama saudara di dunia. Saudara hanya mikirin tentang sesuatu yang sifatnya duniawi, memuaskan daging dan memuaskan nafsu saudara. Saudara nggak pernah berpikir tentang sesuatu yang sifatnya kekekalan. Mulai sekarang bangun rumahmu di sorga. Do everything yang berkaitan hubungan semua dengan kekekalan. I do this buat sorga. Saya lakukan ini buat Tuhan. Engkau sedang membangun rumahmu di sorga. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kebangkitan Kristus itu adalah jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Janji kehidupan yang kekal itu menjadi pasti ketika kita melihat kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena untuk mengalami kehidupan yang kekal, kita itu mesti bangkit dulu. Dan kebangkitan Yesus itu menjamin bahwa kita semua akan bangkit dan bersama-sama dengan dia. Coba kita lihat ayatnya, ayat 20-21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Dia yang pertama. Nanti akan ada yang berikutnya, yaitu kita. Dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Perhatian. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Nah, kata buah sulung ini dalam Alkitab itu ada arti khusus, nanti saya jelaskan. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, coba ditampilkan arti buah sulung. Buah sulung itu adalah kata dalam perjanjian lama yang digunakan dalam arti tanda awal atau down payment. Sebagai contoh dan jaminan bahwa yang lebih banyak akan datang dengan kualitas yang sama. Yesus sebagai buah sulung. Artinya apa? Sebagaimana kamu lihat Yesus bangkit, apa yang terjadi dalam kebangkitannya itulah yang akan kamu alami. Sama persis. Nggak berubah. Artinya apa? Kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita satu jaminan bahwa kita pun akan bangkit dan hidup di dalam kekekalan. Kenapa? Karena waktu Yesus bangkit tubuhnya berubah jadi tubuh apa? Kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan itu tidak pernah mati. Artinya kekal. Artinya saudara yang percaya kepada Yesus. Yesus memberikan jaminan bahwa saudara akan bangkit. Dan waktu saudara bangkit, saudara akan menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, intermezzo dikit. Manusia itu kan kepo, saudara. Dia kepengen tahu, tubuh kemuliaan itu kayak apa sih gitu kan. Ya saya bilang kalau mau tahu ya lu mesti mati dulu. Nah, tapi gak mau juga, saudara. Dalam hidup ini manusia punya dua hal yang perlu dikhawatirkan. Yang pertama, itu kita sehat atau sakit. Dua hal yang penting. Kalau kita sehat, kita nggak perlu khawatir akan apapun. Kalau kita sakit, kita perlu khawatir akan dua hal. Penyakit kita tambah baik atau penyakit kita tambah buruk. Kalau penyakit kita tambah baik, saudara nggak usah khawatir akan apapun juga. Tapi kalau penyakitmu tambah buruk, saudara mesti khawatir akan dua hal. Saudara akan hidup atau saudara akan mati. Kalau saudara hidup, saudara nggak perlu khawatir apapun. Tapi kalau saudara mati, saudara perlu khawatir dua hal. Saudara akan masuk surga atau saudara akan masuk neraka. Kalau saudara masuk surga, saudara nggak perlu khawatir akan apapun. Tapi kalau saudara masuk neraka, saudara mesti khawatir dua hal. Saudara mau digoreng original atau crispy, saudara. Ada orang yang bertanya kepada saya, seperti apa tubuh kemuliaan? Saya punya video penutup terakhir yang memperlihatkan pada waktu Yesus bangkit, dia sudah gunakan tubuh kemuliaan. Nah kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh tubuh kemuliaan. Ini sebagai penutup saja. Saya persilakan videonya. Ada suaranya? Oke. Ini waktu murid Yesus ketemu sama Yesus dan dia kembali ke teman-temannya cerita. Oke. Teman-teman PW bisa maju ke depan. Saudara lihat, ini ada di Alkitab. Pada waktu murid Yesus ketakutan karena pemimpin mereka mati. Dan kemudian Yesus bangkit dan salah satu murid Yesus itu ketemu sama Yesus. Dan dia kembali kepada murid-murid yang ketakutan.
Mereka bilang, saya ketemu dengan orang itu. Siapa yang ngasih kita anggur sama roti dan kemudian tiba-tiba di tengah ketakutan itu Yesus masuk. Nah cerita yang sesungguhnya adalah pintu itu semua terkunci. Tiba-tiba Yesus ada. Artinya apa? Di sini kita tahu bahwa tubuh kemuliaan itu dia tidak terbatasi oleh apapun juga. Dan saudara ingat cerita Alkitab waktu Yesus bangkit, dia ketemu sama murid-muridnya yang jadi penjala ikan dan dia bilang apa? Berikan aku ikan, aku mau makan. Artinya tubuh kemuliaan itu bisa makan. Karena Yesus kan udah pakai tubuh kemuliaan kan. Dan Alkitab bilang tadi buah sulung itu adalah bahwa kita akan mengalami yang sama. Artinya seperti Yesus bisa lakukan apapun, kita juga bisa. Waktu kita pakai tubuh kemuliaan. Artinya kalau Yesus bisa makan, tubuh kemuliaan bisa makan, artinya juga dia bisa minum, betul gak? Ya kan? Mungkin di sana ada heaven bugs. Bukan Starbucks, saudara. Heaven's bugs. Artinya mungkin kita bisa melakukan seperti yang kita lakukan di dunia. Karena Alkitab juga bilang sorga itu merupakan kerajaan. Kerajaan itu berarti ada strukturnya, ada pemerintahannya. Nah kalau pemerintahannya ada tapi nggak ada yang diperintah buat apa? Ada pemerintahan. Artinya kemungkinan ada kegiatan seperti yang kita lakukan di dunia. Tetapi tidak ada dosa di situ. Ya. Nah, yang penting adalah ini. Dari apa yang saudara dengar, yang penting adalah kalau saudara nggak punya Yesus dalam hati saudara, maka semua yang saya ngomong yang saudara dengar itu hanya jadi sebuah cerita saudara. Yang nggak ada maknanya buat kita. Tapi kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, maka semua cerita yang saudara dengar, kisah Alkitab yang saudara dengar, khotbah yang saudara dengar hari ini, itu menjadi sesuatu yang hidup dan cerita di masa depan yang akan saudara alami dalam hidup saudara. Hari ini saya berdoa supaya engkau make sure bahwa engkau punya Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu. Dia ada dalam hidupmu sebagai raja dan sebagai kepala dalam hidupmu. Dia sebagai raja, sebagai juru selamat dalam hidupmu. Maka the promise of eternal life itu menjadi bagian daripada hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya.